Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nadia Kirana Khairunisa dengan NIM 20804241 081. Yang kedua, Muhammad Akbar Nasution dengan NIM 208042444028. Yang ketiga, saya sendiri, Anissa Putri Widiawati dengan NIM 208042444021. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tarif. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua, jenis-jenis tarif. Yang pertama, tarif nominal. Tarif nominal adalah besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia. Yang kedua, tarif proteksi efektif. Tarif proteksi efektif adalah kenaikan value at manufacturing yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBO dengan tarif nominal untuk bahan baku atau komponen input impornya atau CKD. Yang ketiga, tarif berdasarkan harga. Tarif berdasarkan harga adalah tarif yang digunakan dalam pembebanan overhead praproduksi. Yang keempat, tarif bunga efektif. Tarif bunga efektif adalah perhitungan suku bunga yang mengacu pada sisa hutang milik debitur. Yang kelima, tarif dasar. Tarif dasar adalah tarif terendah yang dijadikan patokan bagi tarif keseluruhan atau tarif berikutnya. Yang keenam, tarif diskonto. Tarif diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat meminjam pinjaman. Misalnya, ada seseorang meminjam 1 juta rupiah dengan diskonto 2% tiap bulan. Maka diskontonya dibagi bunga diskonto, yaitu 2% dikali 1 juta rupiah tiap bulan, yaitu 20.000. Yang ketujuh, tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Yang kedelapan, tarif pajak marginal. Tarif pajak marginal adalah marginal tax rate, yaitu salah satu sistem pajak yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu. Yang kesembilan, tarif transito. Tarif transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara di mana tujuan dari barang tersebut adalah negara lain. Yang ke-10, tarif varian upah langsung atau direct labor rate variance. Yang ke-11, tarif yang ditentukan lebih dahulu. Tarif yang ditentukan lebih dulu adalah beban biaya tidak langsung yang ditentukan terlebih dahulu untuk tiap departemen yang menggunakannya. Selanjutnya, yang ketiga, macam-macam tarif. Yang pertama, bea ekspor. Bea ekspor adalah pajak atas barang atau jasa yang harus dibayarkan ketika barang meninggalkan wilayah ekonomi atau ketika jasa dikirimkan kepada bukan penduduk. Bea ekspor juga diartikan sebagai pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Yang kedua, bea transito. Bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Yang ketiga, bea impor. Bea impor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Bea impor juga diartikan sebagai pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Selanjutnya, yang keempat, tujuan pemerintah mengenakan tarif impor yang lebih tinggi.
Tujuannya yaitu, yang pertama, melindungi konsumen domestik, yang kedua, melindungi produsen dalam negeri, yang ketiga, menjaga keamanan nasional, yang keempat, melindungi industri yang baru berkembang, dan yang kelima, pembalasan. Lalu selanjutnya, yang kelima, jenis-jenis tarif impor. Yang pertama, tarif ad valorem adalah tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Yang kedua, tarif ad spesifik adalah tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Perhitungan dalam tarif spesifik dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif pembebanan bea masuk. Yang ketiga, kompodatis, yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Dari tarif impor tersebut, terdapat keuntungan dan kelemahan dari tarif impor. Keuntungan tarif impor yang pertama yaitu sumber pendapatan pemerintah. Yang kedua, menciptakan persaingan yang lebih adil. Yang ketiga, titik awal negosiasi dan perjanjian internasional. Yang keempat, mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri. Lalu terdapat kelemahan dari tarif impor. Yang pertama, konsumen menanggung harga yang lebih tinggi. Yang kedua, memunculkan kerugian bobot mati. Dan yang ketiga, memicu pembalasan dari negara mitra. Kuota. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor, dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Selain untuk melindungi produk dalam negeri, kuota juga bertujuan memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Jenis-jenis kuota. Yang pertama ada kuota impor. Kuota impor ini bertujuan melindungi produk-produk dalam negeri atau industri baru supaya dapat bersaing dengan produk asing. Macam-macam kuota impor ada 4. Yang pertama, absolut atau unilateral kuota. Merupakan kuota yang besar kecilnya ditetapkan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua, negotiated atau bilateral kuota. Merupakan kuota yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, tarif kuota. Merupakan gabungan antara tarif dengan kuota. Contohnya, untuk jumlah tertentu impor barang diizinkan dengan tarif tertentu. Tambahan jumlah barang impor bisa diizinkan, tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Yang keempat, mixing kuota. Jumlah bahan mentah yang diimpor dalam jumlah tertentu dibatasi penggunaannya dalam produksi barang akhir. Yang kedua, ada kuota ekspor atau disebut voluntary export restraint. Merupakan pembatasan yang dikarenakan pemerintah negara eksportir terhadap kuantitas barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pembatasan ekspor ini adalah untuk menjamin tersedianya barang dalam negeri sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi. Yang kedua, untuk pengawasan produksi serta pengendalian harga sehingga dicapai stabilitas harga. Yang ketiga, untuk mencegah barang-barang berada di tangan musuh. Tarif kuota. Tarif kuota merupakan gabungan antara tarif dengan kuota. Contohnya, untuk jumlah tertentu impor barang diizinkan dengan tarif tertentu. Tambahan jumlah barang impor bisa diizinkan, tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Perbedaan tarif impor dan kuota impor adalah tarif membatasi impor dengan menaikkan harga barang impor. Katakanlah, jika pemerintah menetapkan tarif 10%, maka harga barang impor akan naik 10% daripada harga asli ketika masuk di pasar domestik. Sementara itu, kuota membatasi kuantitas barang yang diimpor. Misalnya, pemerintah mengurangi kuantitas impor dari 400 ton menjadi 300 ton. Itu mengurangi pasokan di pasar domestik sehingga dapat mendorong harga domestik naik, kecuali jika produsen domestik mampu memasok selisih yang hilang akibat kuota. Manfaat perdagangan bebas. Terbukanya perdagangan bebas di negara ini tentu akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif dan perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berikut manfaat perdagangan bebas. Yang pertama adalah kegiatan ekspor meningkat. Meningkatnya kegiatan ekspor secara otomatis akan membantu meningkatkan pendapatan nasional negara ini, sehingga kondisi perekonomian di Indonesia juga dapat tumbuh pesat. Yang kedua, peluang investor untuk menanam modal. Dengan sistem perdagangan bebas ini, para investor dapat menanamkan modal mereka pada perusahaan yang dianggap akan dapat berkembang pesat. Sehingga dengan penanaman modal tersebut, keuntungan perusahaan akan meningkat berkali-kali lipat. Yang ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Kebutuhan pasar akan jauh meningkat sehingga perusahaan atau produsen akan berusaha untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Tentu saja dengan peningkatan mutu yang lebih baik. Yang keempat adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Terbukanya perdagangan bebas membuka peluang bagi para perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar, yang artinya untuk mendukung hasil produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Yang kelima, meningkatkan devisa negara. Semakin tinggi aktivitas ekspor, artinya akan semakin meningkat pula devisa negara yang berasal dari bea cukai dan biaya lainnya dalam proses keluar masuk barang antar negara. Hal ini tentu akan menguntungkan Indonesia, karena devisa yang meningkat akan menambah pemasukan kas negara untuk pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik. Pengaruh tarif kuota pada masyarakat terhadap perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, seringkali dilakukan intervensi dalam bentuk tarif dan kuota impor. Dalam konteks pembatasan perdagangan internasional memiliki dampak yang serupa dengan pajak. Pembatasan perdagangan dapat mengurangi transaksi yang saling menguntungkan dan menyebabkan berbagai transfer di antara mereka yang terlibat. Dalam mempelajari dampak pembatasan perdagangan, maka model persaingan sempurna seringkali dijadikan dasar untuk mempelajari dari dampak atas pembatasan perdagangan tersebut. Pembukaan tarif perdagangan internasional. Dalam kondisi tidak ada perdagangan internasional, harga keseimbangan adalah sebesar P0 dan kuantitas yang diperdagangkan adalah Q0. Walaupun transaksi perdagangan ini saling menguntungkan antara produsen dan konsumen di dalam negeri, akan tetapi dengan membuka perdagangan internasional menghasilkan banyak pilihan dan tambahan. Misalkan harga daging sapi internasional sebesar PW, di mana PW adalah lebih rendah dari harga dalam negeri atau P0. Maka pembukaan perdagangan internasional akan menyebabkan harga turun sampai ke tingkat harga dunia. Turunnya harga ini akan menyebabkan jumlah yang diminta akan meningkat sampai ke Q1. Sementara pada sisi lain, jumlah kuantitas yang ditawarkan oleh para produsen dalam negeri akan turun ke Q2. Jadi jumlah daging impor di pasaran adalah sebesar Q1 dikurangi Q2. Jadi pada dasarnya, apa yang ditawarkan oleh produsen dalam negeri pada harga internasional akan ditawarkan oleh produsen asing. Pada dasarnya, konsumen dalam hal ini adalah pembeli mendapatkan harga daging sapi yang lebih rendah dari harga sebelumnya yang tersedia pada pasar dalam negeri. Seperti halnya dalam analisis sebelumnya, kerugian surplus produsen dialami oleh input-input yang menyebabkan kurva penawaran jangka panjang memiliki kemiringan ke atas. Semisalnya industri daging sapi dalam negeri yang mengalami kenaikan biaya karena harga pakan telah mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan output. Maka penurunan Q0 ke Q2 sebagai akibat dari perdagangan internasional akan membaik. Proses ini juga menyebabkan harga pakan ternak menurun. Pengenaan tarif perdagangan internasional. Untuk menjelaskan grafik ini, kita mulai pada titik keseimbangan setelah adanya perdagangan internasional, yaitu pada titik E1. Pembebanan tarif impor per kilogram daging sapi untuk pembeli dalam negeri sebesar T, menyebabkan harga efek naik menjadi PW ditambah T sama dengan PT. Dengan naiknya harga PW ke PT, menyebabkan kuantitas yang diminta turun dari Q1 ke Q3, sementara produksi daging dalam negeri meningkat dari Q2 ke Q4. Dan total daging impor turun menjadi Q3 dikurangi Q4. Oleh karena itu, setiap kilogram daging dikenai tarif impor.
maka total penerimaan pemerintah atas tarif impor daging adalah sebesar BCFE 2. Pembebanan tarif pada produk impor menghasilkan berbagai dampak kesejahteraan. Surplus konsumen total berkurang sebesar daerah PT PW E2 E1. Sebagaimana surplus konsumen tersebut sebagian ditransfer ke dalam pendapatan tarif, yaitu sebesar BCFE 2, dan sebagian lagi ditransfer pada peningkatan surplus produsen domestik, yaitu sebesar daerah PT PW B A. Sementara daerah ABC dan daerah F E1 E2 menunjukkan surplus konsumen yang tidak ditransfer kemana-mana, sehingga daerah ini merupakan kerugian beban baku atas tarif impor. Dampak perdagangan internasional. Pembatasan perdagangan dapat menciptakan transfer antar produsen dan konsumen, serta kerugian beban baku atas kemakmuran ekonomi. Dampak dari berbagai pembatas perdagangan seperti tarif merupakan contoh yang sama terhadap batasan perdagangan yang lain, seperti kuota impor. Kebijakan pengenaan tarif impor berguna untuk melindungi konsumen dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan penekanan tarif impor atau pengenaan tarif impor yang tinggi biasanya dilakukan untuk sektor-sektor yang memiliki sumber daya, seperti sektor perikanan. Kebijakan penurunan tarif impor biasanya untuk pemenuhan kebutuhan suplai dalam negeri akibat terjadinya kelangkaan komoditas. Kebijakan penurunan tarif impor karena juga berkaitan dengan isu liberalisasi perdagangan, khususnya untuk komoditas pertanian dan perikanan, seperti karena kesepakatan kerjasama regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya liberalisasi perdagangan seperti pembelakuan MEA atau kerangka multilateral pada sektor pertanian, termasuk subsektor perikanan, akan mengubah pola perdagangan komoditas pertanian. Pola perubahan tersebut bisa berdampak pada pengenaan atau pengurangan tarif impor, pajak ekspor, kuota ekspor, dan kuota impor secara sosial maupun ekonomi, sehingga menjadi prioritas pemerintah di berbagai negara. Kebijakan tarif impor telah berdampak terhadap distribusi pendapatan di antara pelaku pasar. Berkurangnya surplus konsumen, meningkatnya surplus produsen, serta adanya kerugian sosial akibat terjadinya inefisiensi produksi dan inefisiensi ekonomi, seiring dengan besarnya tingkat tarif yang diberlakukan. Akan tetapi, untuk penerimaan pemerintah akan meningkat seiring dengan meningkatnya tarif yang diberlakukan, dan setelah mencapai equilibrium akan mengalami penurunan yang berlawanan arah dengan kenaikan tarif. Secara umum dapat dilihat, kebijakan tarif impor telah mengurangi kesejahteraan masyarakat. Agar komoditas barang tetap mempunyai daya saing, maka efisiensi biaya produksi perlu ditingkatkan, sehingga besarnya tarif impor berangsur-angsur bisa dikurangi sampai titik nol. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal bisa tercapai. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.